Halo Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, saya akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Sidak perdana Gubernur Sulawesi Selatan soroti lonjakan harga cabai di Pasar Terong. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Terong pada hari pertama Ramadan, Sabtu 1 Maret. Kegiatan ini merupakan agenda perdana Andi Sudirman setelah mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi turut melakukan peninjauan atau inspeksi dadakan bersama Gubernur Sulsel. Hadir pula jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulsel. Selama melakukan pengecekan harga di Pasar Terong, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Ahmad Akil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Harsjat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan M. Ilyas, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandia Sulsel Andi Winarno terlihat mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Bersama Fatma, sapaan akrab Fatmawati Rusdi, Andi Sudirman tampak menyapa warga di sana. Dia juga mendatangi beberapa pedagang untuk menanyakan harga bahan pokok dan komoditas lainnya. Andi Sudirman dan Fatma juga hadir bersama Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD Sulsel pada pukul 7.30 WITA. Mereka kompak naik bus Pemprov Sulsel. Setelah melakukan peninjauan di Pasar Terong, Andi Sudirman Sulaiman menilai harga bahan pokok masih stabil, mulai dari rempah-rempah, sayuran, hingga daging. Awal Ramadan dipadati oleh masyarakat Takalar berkunjung ke sentral. Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di Pasar Sentral Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan semakin ramai. Berbeda dari hari-hari biasa, pada Sabtu 1 Maret, aktivitas jual beli meningkat drastis seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan. Pasar yang terletak di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang ini dipadati kendaraan bermotor dari warga yang berburu kebutuhan makanan dan minuman untuk sahur serta berbuka puasa. Para pedagang mengaku merasakan berkah Ramadan, di mana peningkatan jumlah pembeli membawa dampak positif bagi ekonomi mereka. Berbagai jenis jajanan, kue tradisional, serta buah-buahan menjadi incaran utama masyarakat untuk membuat es buah dan hidangan berbuka bersama keluarga maupun sahabat. Rosnani Dayeng Siang, salah satu pedagang kelapa muda dari hasil bumi asal Kecamatan Patalasang, mengungkapkan rasa syukur kepada dapat berjualan di depan Pasar Sentral Takalar. Ia berharap penghasilannya dari penjualan meski hanya mendapatkan keuntungan Rp2.000 per buah dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat Takalar pun merasa senang dengan kebijakan Bupati Muhammad Firdaus Dayeng Manye dan Wakil Bupati Hengki Yasin yang memberikan ruang bagi pedagang kecil agar dapat berkembang selama masa kepemimpinan mereka. Antisipasi gangguan Kamtibmas selama bulan Ramadan, Polres Jeneponto intensifkan patroli. Upaya menjaga situasi Kamtibmas selama bulan suci Ramadan, personel Satuan Samapta Polres Jeneponto mengintensifkan patroli kota presisi di berbagai titik strategis. Patroli ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan seperti aksi kriminalitas, balap liar, serta gangguan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.
Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman. Kasat Samapta Polres Jeneponto, AKP Yasirudin, menyampaikan bahwa patroli ini akan dilaksanakan secara rutin, terutama pada waktu-waktu rawan seperti siang menjelang sore serta malam hingga dini hari. Selain melakukan patroli, pihaknya juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas agar tetap kondusif. Olehnya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dengan adanya patroli kota presisi ini, Polres Jeneponto berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar demi menciptakan Ramadan yang penuh ketenangan dan keberkahan. Pemprov Sulawesi Selatan tegaskan bahwa stok beras selama Ramadan terhitung aman. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan ketersediaan stok beras di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini dalam kondisi yang terpantau aman. Pada hari pertama Ramadan, dilakukan peninjauan ke gudang Bulog yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Panaikang, Kota Makassar pada Sabtu 1 Maret. Pengecekan tersebut dilakukan bersama dengan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, jajaran Kepala OPD yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Ahmad Akil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Harsjat, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Ufan, dan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ansyar. Pemerintah Pemprov Sulsel sendiri terus melakukan upaya dalam memastikan ketersediaan stok beras guna menghadirkan atau menghindari kelangkaan dan menjaga kestabilan harga beras serta periode permintaan tinggi tersebut. Diketahui, stok beras saat ini mencapai 184.000, kemudian targetnya adalah 509.000 ton. Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, berdasarkan hasil tinjauan tersebut, maka stok yang ada cukup hingga saat ini. Lebih jauh, ia menjelaskan jika stok beras terus dijaga dan dikawal oleh seluruh pihak terkait agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan. Perkiraan cuaca pada hari ini, Makassar berpotensi untuk hujan. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Kabar Makassar Petang. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar telah merilis perakiraan cuaca Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan Senin 3 Maret 2025. Di mana Makassar diprediksi cerah berawan pada pagi hari dan hujan pada siang hingga malam harinya. Berdasarkan perakiraan BMKG, Makassar dan seluruh wilayah lainnya di Sulawesi Selatan cerah berawan di pagi hari. Pada siang dan sore hari, wilayah Makassar dan wilayah lainnya berpotensi hujan ringan. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang terjadi di Luwu Timur dan Luwu Utara, sementara wilayah Bantaeng, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Kabupaten Selayar, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Takalar diprediksi cerah berawan. Di malam hari, hujan ringan diprediksi mengguyur kota Makassar, Baru, Bone, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Sidrap,
Sopeng, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Sedangkan wilayah lainnya berpotensi berawan.